menerapkan budaya positif. Yang pertama, saya baca ringkas saja ya. Guru memandu siswa untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, siswa dan orang tua bekerja sama dalam menyelesaikan kegiatan. Mungkin karena adanya wadah paguyuban itu sudah sangat membantu. Kemudian ketiga, guru bertindak memantau siswa dan kemajuan siswa serta berkoordinasi dengan keluarga. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menuangkannya melalui curah pendapat atau curhat. Ada kan curhat Bapak Ibu? Mungkin ada murid yang butuh bimbingan, yang ajak mereka. Kemudian yang kelima, guru memberikan feedback atau umpan balik, kesimpulan sehingga apa sih yang sudah dilakukan selama ini, apakah kelas ini sudah kondusif, apakah banyak masalah, apakah masalah itu dari anak atau dari guru atau mungkin dari berbagai pihak seperti itu. Jangan pernah menyalahkan kita sendiri atau menyalahkan anak. Kita berusaha untuk mengambil solusi yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa budaya positif yang sudah dilakukan. Yang pertama biasanya baris ya Bapak Ibu ya. Ini sudah diterapkan di kelas 5A dan semua kelas SD kelas 1. Kemudian adanya sholat berjamaah. Kemudian adanya membaca, budaya membaca atau literasi. Kemudian budaya untuk prestasi, termasuk upacara, kemudian memberikan selamat kepada yang juara. Kemudian adanya penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada akhirnya intinya dengan adanya budaya positif dapat melahirkan prestasi. Karena Bapak Ibu, tidak semua anak yang non-sewu hiperaktif itu tidak punya prestasi, tapi dia punya prestasi di situ kita gali. Ada seminggu. Kemudian ini ada suatu cuplikan kasus. Ini mungkin bisa dibaca sekilas aja ya Bapak Ibu. Tidak usah saya terangkan lebih lanjut. Bisa diperhatikan kurang lebih 1 menit mungkin. Bahwa ada suatu kasus di situ atau semacam problem. Nah, di situ ada suatu tindakan yang harus kita lakukan sebagai guru. Jika sebuah kelas yang kita ajar memiliki siswa yang heterogen, contoh di kelas saya sangat heterogen. Nah, di situ ada yang tidur di kelas, kemudian apa gitu ya, kita harus mengajar dengan tempo naik turun, tidak boleh marah terus, tidak boleh, atau misalnya malah tidak boleh marah, tidak boleh terlalu lembek kepada murid, seperti itu ya. Kemudian buatlah evaluasi setiap mengajar, kemudian adakan tes tertulis gitu, agar mereka cerdas. Karena jika pembelajaran tidak ada evaluasi atau penilaian, itu sama saja kamu kosong. Di pembelajaran itu harus ada evaluasi, baik evaluasi sikap maupun kepandaian seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan setiap pembelajaran berakhir yaitu mengadakan refleksi. Guru sudah memahami kebutuhan mengajar, kemudian anak sudah kita bimbing. Tetap kita membuat refleksi. Yang pertama, satu pembelajaran yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak Bapak Ibu. Karena pembelajaran harus berpihak pada murid, maksudnya yang aktif adalah muridnya. Berikan pertanyaan. Anak-anak siapa yang mau bertanya seperti itu. Jangan kita yang aktif seperti itu. Bu, adakah misalnya ya, ada yang aktif tapi satu anak itu. Nah, itu awal yang baik atau awal yang bagus. Yang kedua, melakukan analisa problem solving. Tadi pada kasus yang pertama itu ya, kemudian menyusun RTL, rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas. Bapak Ibu, harus
ada refleksi. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakter. Kemudian membuat kesepakatan kelas lebih jelas lagi jika ada yang dilanggar. Misalnya satu hari ini anak tidak mau mengerjakan PR, ditanyakan lagi, ayo anak-anak, kesepakatan kelas kita itu apa kemarin? Misalnya mengerjakan PR karena tidak mengerjakan, itu kan suatu kesepakatan yang dilanggar gitu Bapak Ibu ya. Nah, di situ harus diingatkan kembali. Yang kemudian keenam, guru selayaknya menyajikan pembelajaran yang menarik, aktif dan berpusat pada murid. Kita berikan tidak hanya ceramah Bapak Ibu, mungkin tarik, gerak, anak-anak suruh nyanyi atau bisa nyanyi sudah Bapak Ibu seperti itu di kelas, mungkin dengan tarian, nyanyi ya, itu. Dari saya itu, adakah yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Desi, mengajar di kelas 5B. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Yanti. Ada yang akan saya tanyakan, yaitu mengenai kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi untuk murid di setiap kelas. Saya kira itu aja, terima kasih. Iya Bu. Matur nuwun untuk pertanyaan dari Bu Desi. Untuk kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi untuk murid di kelas nih? Secara umum berarti semua anak nih mempunyai kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Otomatis anak berarti memenuhi dengan apa? Sarapan pagi. Boleh Bapak Ibu adakan sarapan pagi bersama. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Setiap anak itu ingin disayangi. Menurut saya lebih-lebih anak yang biasanya ada yang yakin atau piatu seperti itu harus kita lebih perhatikan. Kemudian kebebasan, freedom. Anak cenderung ingin bebas, tidak mau diatur. Contoh misalnya main bola, sering sekali mungkin Bapak Ibu sudah membimbing anak-anak jangan main bola di kelas atau di jam pelajaran, tetapi tetap dilakukan. Nah, maka dari itu kita tetap berpegang teguh pada kebutuhan dasar. Anak inginnya bebas Bapak Ibu, karena ada kebijakan bermain bola ketika jam olahraga itu sudah tepat. Jadi dibatasi, bukan melarang secara penuh, tapi dibatasi. Yang keempat, kesenangan Bu Desi. Anak itu cenderung pengennya bahagia di kelas, makanya seringnya teriak-teriak. Ya, kadang ada yang nyanyi-nyanyi. Kemudian kekuasaan, power, ini biasanya anak yang dominan, mungkin lebih besar atau lebih pandai, itu akan menjadi pemimpin. Maaf, ada cenderung anak itu agak nyeleneh dari temannya. Begitu Bu Desi. Mudah-mudahan bisa diterima. Sudah Pak, apa ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Simpulan Pak. Terima kasih. Cek. Oh. Kesimpulan saya punya videonya. Iya, yang juga kan juga. Oh, silakan bertanya. Bapak Ibu, ini matur nuwun sekali sudah menyempatkan waktunya. Dari penjelasan saya tadi, semangat, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya positif, karena di SD1 itu terkenalnya apa? Budaya juara, pinter, bagus, dan budaya positifnya sudah mendarah daging. Itu dari saya. Akhirul kalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Brebes 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Brebes 1 yang saya hormati pula, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif SD Negeri Brebes 1 Guru Penggerak Angkatan 7 dengan narasumber yang pertama Bapak Zainal Abidin MPD, kemudian yang kedua Ibu Tuti Haryati SPD SD, yang ketiga Ibu Sri Arianti SPD SD, Brebes 12 Januari 2023. Adapun susunan acara pada acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti sosialisasi budaya positif, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sanuri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianisa Arofi dari Wali Kelas 4A SD Negeri Brebes 01. Setelah mengikuti pelatihan sosialisasi budaya positif dari Bu Sri Arianti, saya merasa sangat senang dan dapat ilmu baru yang saya temukan, yang akan saya terapkan di kelas saya ini. Semangat terus Bu Sri Arianti, semoga disukseskan dalam pendidikan guru penggerak. Selamat berkarya dan maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krista Maulida, kelas 5A. Saya telah mengikuti sosialisasi budaya positif dari Bu Sri Arianti SPD SD. Saya merasa senang karena mendapatkan banyak pengetahuan dan akan saya lakukan budaya positif. Sukses selalu untuk Bu Sri Arianti dalam pendidikan guru penggerak. Selamat berkarya demi mencerdaskan murid-muridnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.